Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani, peserta Latsar CPNS Kota Pangkal Pinang, Angkatan 9, Kelompok 3, tahun 2022, dari instansi RSUD Depati Hamzah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman belajar saya saat melakukan pelaksanaan tugas identifikasi isu bersama kelompok saya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu isu kontemporer. Barulah kita bisa menganalisa isu kontemporer tersebut. Apakah isu kontemporer itu? Isu kontemporer merupakan persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi dengan menggunakan teknik tapisan isu. Kemudian dicari akar permasalahan, sebab akibat, serta rekomendasi penyelesaian isu tersebut. Nah, berikut ini contoh isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti kasus korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war, mass communication, seperti cybercrime, hate speech atau ujaran kebencian, dan hoax. Kemudian ada juga pandemi COVID-19. Setelah kita mengetahui isu-isu yang terjadi di Indonesia, selanjutnya kita melakukan analisis isu. Analisis isu bisa menggunakan teknik analisis. Teknik analisis isu strategis menggunakan teknik tapisan isu yang terdiri dari APKL dan USG. APKL kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Yang maksudnya adalah 1. Aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. 2. Problematik, memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. 3. Kehalayakan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 4. Kelayakan, yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sementara teknik analisis menggunakan USG atau sebagai berikut. 1. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kedua, S. Seriousness, yaitu seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. 3. G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Untuk memudahkan kita menganalisis isu-isu yang tersebut, kita membutuhkan alat bantu. Alat bantu analisis isu terdiri dari mind mapping, yaitu merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya dengan membentuk kesan. Kedua, fishbone, yaitu lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Yang ketiga, SWOT, yang lebih mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. SWOT sendiri kepanjangannya dari S. Strength, W. Weakness, O. Opportunities, T. Threats. Setelah belajar mengidentifikasi isu ini, membuat saya mengetahui ternyata banyaknya isu-isu yang beredar di Indonesia saat ini. Hal itu juga dapat menambah wawasan saya yang selama ini kurang terkait dengan isu-isu yang ada.
Dari diskusi kelompok dengan kelompok saya, kami membahas banyak isu. Isu-isu aktual yang ada di list, kemudian dianalisis menggunakan teknik tapisan isu. Hasil analisis berupa satu isu terkini yang paling serius dan penting, harus segera ditangani dan menyangkut kehidupan banyak orang. Selanjutnya, isu tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isu APKL dan USG. Selain itu, manfaat dari mengidentifikasi isu sebagai seorang ASN ialah menyadari pentingnya modal insani, mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai ASN profesional. Kita sebagai seorang ASN memang diharapkan mampu menunjukkan kreativitas dalam menghadapi masalah atau isu kontemporer yang terjadi saat ini dengan mencari solusinya. Nah, sekian pengalaman saya ketika saya melakukan identifikasi isu bersama kelompok saya. Mengidentifikasi isu-isu global sangat menyenangkan dan menghasilkan satu isu yang kami identifikasi sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.